akan bahas Facebook gitu ya. Nah ini mah kalau yang perlu silahkan dicatat, kalau enggak juga yang udah bisa gak apa-apa. Tinggal dengarkan aja, mungkin nanti ada yang lebih, ada yang kurang. Nah nanti kawan-kawan bisa duplikasikan ke mitra-mitranya. Tapi saran saya sebelum duplikasi, kawan-kawannya dulu yang harus jago gitu. Kalau kawan-kawannya belum jago, ya gimana kalau kita mau menduplikasikan ilmu ke mitra? Nah ini caranya gini nih, pokoknya kamu harus prospek, harus biar bonusnya dapat. Kitanya malah bobo, malah ngopi, malah ngudun. Ya minta juga lihat, ke saya nyuruh prospek, dianya malah bobo kan, nggak etis gitu ya. Nah makanya harus dari kitanya dulu gitu. Jaringan itu tergantung siapa kitanya gitu. Mau dibawa jaringan kita itu, tim kita itu tergantung dari kita. Karena kita ini leader, pokok jaringan itu ya kita. Kalau mitranya pengen semangat, ya kitanya dulu harus semangat. Kalau mitranya pengen berhasil, ya kitanya dulu yang berhasil, harus buktikan dulu. Kalau mitranya pengen jago closing, ya dari kitanya dulu harus jago closing gitu ya. Kalau kita gak jago closingnya, gimana kita mau duplikasikannya, gimana kita mau mengajarkan kepada mitranya, nah gini cara prospekannya, gini cara bikin akunnya, gini cara bangun database-nya. Kalau kita gak pernah melakukan, gimana kita mau melakukannya, mau mengajarinya gitu ya. Nah jadi saran saya sebelum kawan-kawan mentransfer atau mengserahkan lagi ilmu ini ke mana, ke mitra-mitranya, ke lisannya, pastikan kawan-kawan dulu yang melakukan. Oke, siap. Nah, oke ya. Nah, oke, Kang Isan udah dijadikan admin, saya bisa share layar ya. Oke, di sini saya lebih fokus ke Facebook aja gitu ya. Karena alhamdulillah saya semenjak bangun Facebook itu kurang lebih 10 akun gitu ya. Cuman yang tersisa ya karena keblokir sih ya, gitu ya. Sampai saya tutorial dulu lewat YouTube gimana caranya bikin Facebook banyak. Bahkan saya sampai itu 2 hari 2 malam saya nggak tidur. Saya terus cari karena saya orangnya otodidak gitu. Kalau saya nggak paham itu saya pelajari lagi gimana, ulang lagi. Gimana caranya bangun Facebook, bikin akun yang banyak gimana. Ini alhamdulillah, gitu ya. Bisa share layar ya, Kang Isan ya. Nanti saya akan gimana cara bikin akunnya, cara bikin kemudian foto profilnya yang kemudian postingnya harus gimana gitu ya. Nah, pokoknya saya ini akan jelaskan bagaimana cara kita mengikat database, cari database yang banyak gitu ya. Jadi kuncinya nanti bukan kita yang cari-cari orang, tapi orang yang cari-cari kita. Gitu ya. Oke, siap ya? Oke. Gak siap? Ya udahlah, saya gak lanjut lah kalau gak siap. Hmm. Oke, siap ya. Nanti kalau ketika udah saya jelaskan, baru nanti bertanya. Oke, nah, biar saya fokus dulu, nanti jelaskan. Nanti ketika saya udah jelaskan, baru bertanya ya. Nanti saya akan sedikit kasih caranya untuk menghadapi gimana kendala-kendala yang ada di lapangan, gitu ya. Layar. Nah, udah kelihatan nggak? Ganteng banget saya ya di depan singa yang lagi muntah itu ya. Nggak tahu itu saya di mana itu dulu. Ternyata saya share itu Marlion Park. Ya. Oke. Nah, saya akan buka di Facebook dulu ya. Nah, ini kebetulan saya belum udah lama gak buka Facebook ya. Nah, ini saya bahas dari Facebook organik dulu ya. Nah, kita akan lihat ke profilnya dulu. Nah, karena gini kawan-kawan ya, ketika kita pengen bikin akun, ya ibaratkan apa? Akun ini ibaratkan pasar gitu ya. Nah, kalau kita pengen ramaikan pasar, jadi kita harus ramaikan dulu gimana caranya biar banyak pengunjung yang datang ke pasar tersebut. Benar nggak? Nah, jadi ini ibaratkan tokonya Facebook ini ya, ibaratkan rukonya gitu. Nah, gimana caranya kita bisa meramaikan ruko tersebut gitu ya. Gimana caranya biar bisa mengundang banyak orang tuh minimal gitu ya, minimal banyak orang yang lewat ke depan kitanya gitu. Nah, makanya kalau secara konvensional kita harus menempatkan posisi ruko itu kita yang bagus strategis benar nggak? Nah, di akun online juga sama seperti itu gitu ya. Gitu ya. Dicatat ya kawan-kawan nih. Yang pertama untuk membangun branding itu ada 3 gitu ya. Coba dicatat. Yang pertama itu kompetensi, yang kedua konsistensi, yang ketiga prestasi gitu ya. Nah, yang pertama kompetensi apa?
yaitu konten apa yang ingin kita bangun gitu. Nah, seperti saya coba dilihat ya. Lihat nggak? Nah, ini ada yang saya sematkan. Ini contoh. Nah, ini laikannya berapa? Coba bisa dilihat nggak? Nah, ini saya ketika bangun di awal, gimana caranya biar pasar saya rame? Biar gimana caranya toko saya rame? Gimana caranya biar akun saya itu rame? Caranya gimana? Contohnya seperti apa? Yang like-nya banyak, yang komennya banyak, yang share-nya juga banyak gitu. Nah, gimana biasa biar postingan saya itu mengandung apa mengundang banyak orang yang mau berinteraksi dengan Facebook saya. Nah, maka yang harus diperhatikan yang pertama itu ada kompetensi itu apa? Postingan kita. Nah, kalau di Facebook itu lebih ke apa kawan-kawan? Lebih ke copywriting gitu apa atau apa? Ke tulisan gitu ya. Nah, kemudian lebih bagusnya kita tampilkan foto. Nah, foto itu diusahakan foto kita sendiri, jangan foto orang lain dan usahakanlah yang sedikit jernih gitu ya. Nah, ini bisa dilihat gitu ya. Nah, dan ini ingat kawan-kawan, karena saya jalankan yang namanya Facebook itu lebih ke copywriting. Jika kawan-kawan, saya bingung ini, harus bikin kata-kata seperti gimana, harus kata-katanya apa, jangan bingung kawan-kawan. Yang namanya copywriting, kawan-kawan coba tinggal lihat ke akunnya Kang Dani, Kang Isan bisa. Ketika banyak komenan, jawabnya tinggal copy paste aja, gimana caranya? Nah, tekan lama, nah ada tag disalin ke clipboard. Udah, tersalin otomatis kan? Coba kita lihat ke ini. Apa yang Anda pikirkan? Nah, tuh kan udah tinggal kasih foto aja. Jadi nggak usah apa ya pusing-pusing nyari kata-kata gimana, tinggal udah cari aja akun-akun mentor kita, tinggal kita copy paste gitu ya, paham ya. Nah, seperti itu. Siang kemudian malam. Nah, kenapa harus bagi siang malam kami? Dan waktunya di jam berapa? Nah, yang saya lihat ini kehidupan gitu ya, rata-rata orang main HP itu dari pagi ya minimal lah minimal itu ketika jam 6 sampai jam 8 gitu. Itu rata-rata orang ketika mau sarapan, mau masak ya pasti main HP dulu, scroll Facebook lah, lihat siapa yang posting, scroll TikTok lah, status di WA, benar gak? Nah, itu makanya ketika mau posting itu di pagi jam 6 sampai jam 8 itu bagus. Nah, postingannya seperti apa Kang Amir? Nah, kalau lebih bagus karena yang pagi hari itu pikiran kitanya masih fresh, nah usahakan postingannya yang memotivasi gitu ya. Biar ketika ada orang yang melihat postingan kita itu suka gitu ya. Karena kuncinya di online nih, kunci di online. Dikenal, disuka, dipercaya. Nah, jadi usahakan kitanya dulu harus dikenal gitu. Nah, ini cara membangun branding. Kitanya dulu harus dikenal. Siapa nih si Amir itu siapa sih? Kang Amir itu siapa gitu ya. Gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, nanti kita akan eh untuk buat aku nanti saya akan praktekkan ya gimana caranya ya. Nanti. Nah, sekarang ini karena saya pasti nih yang punya yang apa mitra di sini rata-rata udah punya Facebook, bener gak? Gitu. Jadi langsung ke teknik aja. Jadi ini saya jelaskan tentang teknik aja gitu ya. Gitu. Nah, yang kedua konsistensi. Gitu. Kita balik lagi dari jam 6 sampai jam 8 usahakan kata-katanya yang memotivasi. Ingat ya. Nah, kemudian yang kedua di siang hari itu dari jam berapa? Dari jam 12 sampai jam 2 siang. Nah, kenapa harus jam segitu? Karena rata-rata contoh seorang karyawan ya pasti jam istirahatnya jam 12 sampai jam 1 atau jam 2 gitu ya. Waktu makan siang atau apa gimana benar gak? Itu waktu orang pegang HP gitu. Nah, usahakan posting di sana. Nah, postingnya harus apa Kang Amir? Nah, catat ya. Nah, postingnya bisa testimoni ya, testimoni produk, testimoni yang dapat bonus, testimoni yang udah berhasil di usaha ini. Karena ketika mereka melihat, wah ini ada postingan bagus nih. Nah, mereka mungkin berkaca, wah kita udah kerja puluhan tahun tapi kok gini-gini aja ya. Nah, ini ada nih di postingan nih, udah 1 tahun 2 tahun kerbahan hidupnya udah luar biasa nih. Yang tadinya punya hutang bisa lunas, yang tadinya gak punya apa-apa bisa punya mobil, bisa punya motor. Nah, jadi ada ketertarikan gitu ya. Nah, testimoni gitu. Jadi orang itu pengen ngeklik. Nah, ini siapa sih pengen komen, pengen nge-inbox ke kita. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu postingnya yang apa waktu malam. Nah, itu dari waktu petang sampai malam. Dari jam berapa? Dari jam 6 sore maksimal maksimal sampai jam 9 malam. Itu orang pasti lagi
scroll-scroll HP, lagi pegang-pegang HP gitu ya. Nah, kalau udah jam 10 ke sana, wah itu mah rata pasingan orang gabut itu mah ya. Gitu ya. Nah, itu maksimalnya. Oke, bisa dipahami gak? Yang pertama kompetensi, postingan apa yang ingin kita bahas gitu ya. Kalau saya mah bangun brandingnya itu di kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang menginspirasi, kemudian isi testimoni. Nah, kalau sama gitu gitu. Jadi jangan sembarangan nge-share gitu ya. Contohnya apa? Aduh, hari ini saya diputusin cinta, jadinya galau. Wah, aku gak jadi dong. Jadi seorang pembisnisnya kan. Malah ngalah, ya, malah bucin gitu ya. Jadi harus sesuai kompetensinya. Postingan apa yang pengen kita bangun gitu ya. Nah, kemudian yang kedua konsistensi. Konsistensi ya. Maksimal 1 hari 3 kali posting pagi, siang, malam. Maksimal-maksimalnya gitu ya. Minimal-minimalnya. Minimal 1 hari 1 postingan harus ada. Jadi biar kelihatan kita interaksinya. Nah, kemudian yang ketiganya baru prestasi gitu ya. Prestasi. Nah, prestasi itu apa? Nih saya udah main Facebook nih, wah Kang Ami dari dulu main Facebook. Nah apa yang saya dapatkan gitu ya ketika main Facebook ini, ketika saya jalankan bisnis ini. Contohnya saya bisa dapat motor, bisa dapat motor. Ya udah saya share gitu. Bukan maksud saya mau sombong, bukan, tapi tahadus binikmat. Karena ada juga kan dalam hadisnya juga antu hadasa binikmatillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Wa mal la yaskuril qalil la yaskuril kasir. Wa mal yusinin nas la yaskuril wah. Barang siapa yang nggak mengucapkan syukur, berarti dia itu kufur. Barang siapa dia nggak bersyukur pada hal yang kecil, dia nggak bakalan bisa bersyukur pada hal yang besar. Ketika dia nggak bisa berterima kasih kepada manusia, maka dia juga nggak bisa berterima kasih kepada Tuhan. Akhirnya kita ceritakan nikmat gitu, menciptakan nikmat gitu maksudnya. Bukan kita mau sombong, mau ria, bukan gitu. Tujuannya apa? Biar banyak orang yang terinspirasi, biar banyak orang yang termotivasi. Nah, itu tujuannya gitu ya. Yang pertama kompetensi, komplain apa yang harus kita bangun, postingannya seperti apa. Jadi jangan yang negatif negatif ya, usahakan yang positif postingannya. Yang kedua kita harus konsisten. Nah, kemudian yang ketiga baru prestasi gitu ya. Minimalnya contoh yang baru gabung apa ini Kang aku udah saya mah baru gabung belum dapat motor, belum dapat bonus, apalagi mobil. Kumaha tuh Kang? Jangan khawatir. Tenang, tenang. Saya udah ada di sini ya. Nah, jadi cukup simpel aja karena sesuai rumus PTBS juga ya, PCA pakai cerita kemudian arahkan. Nah, di sini juga sama gitu. Kita prestasinya dari apa? Kita kan ketika gabung dapat produk, bener gak? Tinggal kita ceritakan aja. Kita foto atau produknya dipoto atau sama kita. Kita foto. Alhamdulillah setelah saya minum Econex ini, contoh nih bapak-bapak yang udah menikah ya, aduh, yang tadinya tempur di atas kasur itu mampunya 1 menit, ketika saya minum kopi Econex ini, wah bisa 24 jam. Gitu ya. Nah, contoh gitu ya, tapi jangan hyperbola juga ya. Nah, contohnya yang tadinya 1 menit bisa setengah jam, misalkan, wah luar biasa. Nah, orang lain bisa nanti minimal dari produk aja udah apa ya, udah ngeklik, wah ini kayaknya saya bisa mengalami hal yang sama gitu, punya masalah yang sama, wah ini cocok gitu ya. Nah, itu jangan khawatir yang bergabung juga. Jadi tinggal prestasi kita, testimoni kita minimal dari produk, gitu ya. Bisa dipahami nggak? Nah, itu untuk cara membangun branding. Ingat, tulis lagi ya, cara membangun branding. Yang pertama kompetensi, yang kedua konsistensi, yang ketiga prestasi. Nah, udah paham kan maksudnya? Yang pertama, kompetensi itu apa? Konten atau postingan apa yang pengen kita share. Gitu. Kang, saya mah gak bisa mikir, gak bisa bikin kata-kata. Cari motivasi-motivasi, coba yang lain. Yang sekiranya ketika kita baca itu termotivasi, ya ketika kita share juga pasti orang lain termotivasi juga sama. Gitu. Paham ya? Gitu ya. Nanti saya akan lebih praktek lagi ya. Yang kedua apa? Konsisten. Nah, ini yang susah nih. Banyak orang yang pintar tapi sedikit orang yang konsisten. Wah, dia udah tahu caranya gini. Oh, dia udah tahu. Wah, gini gini gini. Tapi males, gak konsisten. Ya udah gak bakalan ada hasil. Nah, ingat, orang pintar akan kalah sama orang yang konsisten. Kuncinya konsisten. Siap. Yang ketiga, prestasi apa? Kita pengen share, kita share apa biar orang itu termotivasi. Nah, ini contohnya nih. Bisa dilihat kan, nah, berapa yang komennya 512 kan, lumayan kan, yang membagikannya berapa. Nah, diusahakan ketika postingan kita udah ada yang membagi, itu keuntungan buat kita.
Karena mungkin kalau di Facebook itu kelemahannya yang pertama itu pertemanannya terbatas cuma 5.000, bener gak? Kecuali kalau sekarang mah alhamdulillah ya udah ada fitur banyak gitu. Jadi bisa diikuti banyak orang gitu ya. Bisa sampai jutaan gitu yang sekarang fiturnya. Kalau dulu itu cuma batasnya 5.000 doang gitu. Jadi ketika postingan itu ada yang membagikan itu keuntungan buat kita. Jadi banyak orang yang nggak berteman sama akun kita nanti pada melirik akun kita. Gitu. Nah kemudian komennya nih rata-rata orang positif ya, pasti yang negatif pasti pasti ada gitu, dimanapun juga pasti ada gitu ya, hater mah pasti ada juga kan, jangankan di dunia sosial, di dalam kehidupan juga nah yang negatif mah banyak kan gitu. Dan rata-rata yang negatif orang terdekat kan lah, mana mungkin bisnis itu apa penipuan, kamu mau aja dicuci otak, wah kamu mau aja gini-gini, pasti banyak yang gitu kan. Apalagi di dunia online, jangan salah kawan-kawan. Nah, makanya mental kitanya, impiannya yang harus kuat kita ya. Nah, itu akan dijelaskan sama mentor kita, Kang Isan, yang jauh lebih jago ya. Nah, saya akan ini ya. Nah, oke, udah paham ya yang tadi ya, cara bangun branding. Ada 3 nih. Wah, agak kerasa waktunya udah mau habis ini. Kalau dijelaskan semuanya gak bakalan cukup ini ya. Nah, oke lah, nanti saya jelaskan lagi ya. Biar apa? Biar kawan-kawan semangat nanti ketika ada training lah, jangan sampai ketinggalan nih. Ilmunya dari Kang Amir, dari Kang Isam, dari Kang Malhan nih. Kalau ketinggalan, kalau gak ikut training, kalau gak ikut Zoom, nanti gak kebagian ilmunya. Makanya saya gak mau habiskan semua lah. Bahaya apa ini. Biar kawan-kawan nanti mau lagi belajar nih. Karena rata-rata ketika saya udah kasih tahu, bisa closingan sendiri, rame, wah nanti sombong lagi. Siapa sih Kang Amir? Siapa sih Amir? Wah, nggak tahu. Nanti gitu kan. Nah, makanya lah nanti lagi ya. Gitu. Nah, ini gitu ya. Prosesnya seperti nah ini cara bikin organik gitu ya. Nah, ini tadi ada yang komennya, Kang Amir kalau ada hater gimana? Nah, cukup simpel aja. Yang pertama diblokir, yang kedua dihapus, yang ketiga lupakan. Nah, udah simpel aja, jangan dipikirin. Rata-rata kita mah ada yang komen negatif tuh dibaca dulu. Wah, jadi nggak doan. Oh ya. Oh iya ya gini. Wah, ini nggak semuanya. Bukan gitu. Lihat kan bahwa kita itu seorang pejuang, punya mental. Gampang kalau ada yang komennya gitu mah. Blokir, hapus komennya, lupakan. Udah simpel ya. Gitu. Nah, cara bikin akun gimana Kang Amir? Nah, cara bikin Facebook baru mah gampang ya kawan-kawan. Tinggal biasanya saya bukan di Facebook Lead ya, lebih suka di Facebook Lead. Pokoknya nanti ketika bikin akun, gitu ya, nanti bisa belajar lagi kawan-kawan atau enggak tutorial sama YouTube juga bisa kalau bikin akun Maya. Itu mah insya Allah gampang lah. Yang pertama, yang penting saya akan share itu teknisnya aja gimana biar Facebook kita itu rame. Oke ya. Nah, yang pertama, nah dari akun, yang pertama dari nama nih. Lihat dulu namanya. Namanya usahakan nama kita kalau bisa misalkan nama kita itu Alexander Graham Bell. Udah tulis aja Alexander Graham Bell gitu lah. Jangan ngikutin saya misalkan Alexander Mutakin. Siapa ya? Udah nama asli aja biar lebih ke membangun diri kita dulu gitu. Ataupun apa ya? Yang kedua itu kita bangun branding tim kita. Contohnya apa? Alexander SSB. Udah Alexander SSB Team. Jadi kita membawa SSB ke komunitasnya gitu ya. Nah, bisa seperti itu. Yang pertama pastikan nama. Nah, ini saya lihat di profil saya ya. Yang pertama nama. Nah, kemudian isi itunya bio-nya. Kalau saya mah lebih ke kata-kata gitu ya. Tapi ada juga orang yang langsung ke marketingnya. Solusi lunas utang bebas riba WA gini mah. Ingat kawan-kawan, yang namanya manusia itu paling nggak suka dijuali. Bener gak? Rata-rata kita mah mau langsung jualan aja. Ada orang yang komen, Kang gimana caranya? Udah inbox. Lewat di inbox gimana Kang caranya? Nah ini gimana, gini caranya gini. Padahal kita harus kenalan dulu, pendekatan dulu gitu ya. Nah nanti itu dijelaskan sama pemateri berikutnya ya. Ya pokoknya saya bikin caranya bikin akun dulu, meramaikan pasarnya. Biasanya kita didatangi banyak orang. Nah kalau sama gini bionya, bisa dibaca kan? Nah, oke. Nah yang kedua pastikan foto profilnya. Coba lihat yang komen foto profil saya berapa. Nah, saya bangun itu 23 Desember 2021. Berapa? 309 komentar. Cuman afirmasi cuma gitu doang. Banyak gak yang lihatnya? Cuma gitu doang kan? Nah, pastikan foto kitanya yang serius
gitu ya, yang jelas, jangan sambil bawa pacul, sambil pokoknya ya pokoknya yang sopan aja gitu ya, pakai kemeja atau pakai apa gitu ya. Nah, seperti itu ya, yang sopan pokoknya foto profil itu. Atau enggak ada yang pakai jas mah bisa bagus. Tapi lebih ke diri kita sendiri sih kalau saya mah pakai kemeja aja biasa gitu. Atau enggak pakai kaos tapi kaosnya yang panjang. Apalagi kita di luar negeri atau gimana itu justru bagus untuk foto profil gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, foto sampul. Nah, diusahakan foto sampul itu yang banyak gitu. Lihatkan komunitas kita. Nah, ini saya sama Kang Aceng ya, sama mitra saya juga nih, Kang Aceng, sponsor saya, gitu ya. Usahakan kalau sampul itu lebih dari satu orang biar kelihatan komunitasnya. Jadi jangan cuma ramai di online, tapi kenyataannya, wah, wah ini Kang Amir di Facebook ramai banyak temennya, banyak orangnya. Ketika lihat ke base campnya, kita kok cuma sendiri kan nggak etis, benar nggak? Tapi kita perlihatkan komunitas kita. Ketika ada acara, kita foto bareng-bareng, nah baru kita jadikan sampul. Benar nggak? Nah, ini saya 17 Maret 2022. Berapa like-nya? Nah, komunitas membentuk 1 juta komunitas berkarakter. Nah, itu ya. Oke, paham ya? Foto profil, nama, bio, kemudian foto sampul. Nah, kemudian bisa lagi ditambahkan foto unggulan. Ya, bisa ditambahkan foto unggulan gitu ya. Nah, kemudian nanti diedit lagi dari YouTube-nya, dari ininya, apa, dari Facebook-nya. Nah, saya langsung ini, kalau saya mah orang rata-rata orang itu nah di sini aja, di bio-nya itu langsung ke nomor WA. Tapi saya mah enggak gitu. Tapi di jebakan Batman-nya ini nih, pakai link. Nah, SSB Team Kom Pejuang Luxury. Nah, ini alhamdulillah luar biasanya kebaikan mentor kita. Wah, beri aplaus yang sangat luar biasa Kang Isan nih. Ketika di luar sana beli website itu bayar 150.000, tapi luar biasa Kang Isan memberikan fasilitas kepada kita gratis. Tinggal kitanya mau apa enggak. Silakan tinggal hubungi mentor kawan-kawan semua ya. Nanti dikasih itu. Alhamdulillah luar biasa ini dari Kang Isan gitu ya. Saya nggak beli, ini dikasih sama Kang Isan ini. Gratis. Kalau di luar sana itu beli ya. Itu, coba kita lihat seperti apa. Nah, kalau saya biar orang itu masuk ke link, jadi langsung ke WA nantinya. Nah, selamat datang SSB Team Official website Photosmi. Nah, ini. Jadi orang itu langsung ke WA-nya di sini. Jadi lihat dulu dari sini. Tuh, lanjutkan. Ya, gitu ya. Jadi kalau saya mah dari sini. Jadi jangan agak ke WA gitu. Jadi orang ngekliknya ke sini. Nah, oke, paham ya? Nah, siap. Kita akan lanjut ya. Ini waktunya cuma 10 menit. Aduh, gak kerasa ini padahal ilmunya masih banyak ini. Nah, saya gak kasih semua ini ya. Biar minggu depan lagi ya. Biar mau semangat lagi belajar, oke? Soalnya bahaya ini kalau langsung dipraktekkan. Nah, misalkan ini kawan-kawan akun baru ya. eh, nah, akun baru belum punya teman. Nah, usahakan 3.000 pertemanan di awal itu semuanya mitra PTBS. Biar apa? Itu biar banyak yang meramaikan akun kita. Banyak yang like, banyak yang komen, banyak yang share. Itu biasanya dari mitra PTBS. Nah, kalau saya mah langsung ke ownernya langsung. Dari siapa? Dari Pak Tobian. Gimana caranya cara mendapatkan teman Kang Amir? Nah, ingat ya, dari pertemanan 3.000 di awal, usahakan semuanya reseller PTBS, mitra PTBS, oke ya? Jangan dicampur-campur, oke? Siap ya, langsung the point aja sekarang ya. Nah, gini caranya. Nah, buka akun Paji Febrian, ya pasti ini udah banyak pengikutnya ya. Nggak rata semuanya PTBS. Nah, yang like-nya berapa? Ribuan kan? Nah, kita like yang komennya. Akah kita klik yang like-nya. Nah, kenapa harus dicari pertemanan yang dari sini? Karena ini orang-orang yang aktif, orang-orang yang suka berinteraksi, orang-orang yang suka buka Facebook, rata-rata orang yang suka online. Nah, tinggal klik ini nih, ini ada di Rusmana namanya ya, ada Kang Melinya. Nah, usahakan, nah coba lihat di akun Pak Haji Febrian pasti ada hackernya gak? Netizennya pasti banyak gak? Nah, pasti ada aja orang yang negatif. Benar gak? Kita udah jangan diikuti. Nah, kita pertemanan pertama cari dulu orang yang antusias, yaitu yang kasih love, yang kasih peduli. Nah, biasanya kalau saya kasih peduli dulu. Nah, ini kan ada tambahkan. Nah, ini kan saya udah rata-rata berteman. Nah, coba tambahkan, 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 tambahkan. Nah, ini terus, terus sampai 3.000 pertemanan. Nah, cuman ini sehari paling bisa berteman 100 orang gitu ya. Nah, setiap 4 jam sekali kita bisa lagi menambahkan 100 gitu ya. Jadi ada batasan gitu ya.
Jadi jangan terlalu semangat juga ya, nantinya kena blokir Facebook kita. Tapi bertahap aja. Nah, kita tambahkan lagi terus. Nah, ini dari orang antusias. Nah, rata-rata udah berteman ya. Nah, tambahkan, 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 tambahkan. Terus sampai 3.000 pertemanan nanti gitu ya. Sambil kita bikin postingan juga. Tapi jangan salah, misalnya kita akun baru, langsung bikin postingan-postingan. Ya salah tuh, nanti yang like-nya, yang komennya siapa dong? Benar gak? Ya, jadi pertamanya juga harus ada. Nah, gini gitu ya. Nah, terus aja gitu ya. Karena ada testimoni juga nih, alhamdulillah mitra saya baru gabung. Alhamdulillah kemarin closingan itu mitanya Hoirul tuh. Namanya Kang Arga itu. Kang Arga closingan dari mana? Dari Facebook. Nah, wih ternyata masih banyak juga masih ramai Facebook ini. Gitu ya, jangan salah kawan-kawan masih ramai gitu ya. Nah, tambahkan, 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 tambahkan. Oke, paham ya? Nah, ini saya langsung ke tesisnya langsung praktek. Wah, keterlaluan kalau nggak paham. Ya. Nah, misalkan akun kita atau pertemanan kita nih udah 3.000 pertemanan, bisa dilihat ya. Ini mana nih? Kalau ini udah diubah ini, udah ada dashboardnya ini, karena udah jadi akun profesional punya saya ya. Nanti kawan-kawan juga bisa diubah lah. Yang penting dikit-dikit aja dulu ya. Nah, karena apa sekarang mah Facebook juga bisa kayak TikTok dari reel, dari like, dari postingan itu bisa menghasilkan uang ya. Dari PTBS dapat, dari Facebooknya juga dapat. Lebih oke kan? Nah, tapi itu nantilah saya akan ajarin lagi. Ini ada dashboard nih catatan nih. Nah, ada level. Nah, ini. Nah, pembayaran nih. Wah, pokoknya makin asik main Facebook sekarang mah. Tapi saya gak kasih tahu dulu lah. Pokoknya fokus dulu PTBS ya. Dari Facebook untuk PTBS. Oke. Nah, misalkan udah tembus nih 3.000 pertemanan. Semuanya minta PTBS semua. Udah banyak juga ini ya. Udah 3.000 pertemanan. Udah. Ini saya boleh minum dulu nggak? Ya, udah. Saya masih semangat nih. Lanjutkan dulu ya. Nah, misalkan udah 3.000 pertemanan, semuanya minta PTBS. Nah, Kang Amir, karena rata-rata gitu ya, biasanya dibatasi kalau kita mencari pertemanan itu sampai 5.000 pertemanan. Nah, usahakan dari 2.000 pertemanan, dari 3.000 sampai 5.000, nah baru kita untuk calon mitranya atau dari calon mitra untuk si database-nya. Nah, jangan sembarang tambahkan pertemanan gitu ya. Ya ini mah ada orang yang seksi, wah tambahkan nih. Wah ini seksi cantik, wah tambahkan. Tahu-taunya dia kayak mau ngenalin gitu-gitu ya. Hati-hati gitu. Apalagi kaum muda nih, jangan cuma terjebak oleh pandangannya foto profilnya aja gitu ya. Harus hati-hati. Oke, hati-hati gitu ya. Nah, kita akan lihat nih. Coba, ketika pengen update status di Facebook, pasti Facebook menanyakan dulu, apa yang Anda pikirkan? Karena pikiran Anda lah yang akan menentukan nasib Anda. Oke, sepakat? Setuju? Nah, gimana Kang Amir? Ketika udah 3.000 pertemanan, sampai 5 pertemanan itu carikan orang yang positif. Kalau saya mah, dulu Kang Dani suka nonton videonya eh, seorang entrepreneur muda yang udah sukses, namanya Rico Huang. Nah, saya penasaran ya, udah saya cek dulu. Tuh Rico Huang ya, ya ini seperti ini gambarnya. Nah, ini entrepreneur muda luar biasa nih. Nah, ya, yang punya perusahaan Alona gitu ya. Nah, ini coba lihat aja. Rata-rata pengusaha itu postingannya ada yang ngeluh nggak? Ada yang bucin nggak? Enggak. Nah, ini gimana caranya? Kayak tadi juga kita lihat postingan yang terbaru. Nah, ini 17 Januari masih anget-angetnya. Lihat yang posting berapa? 1.188. Kita lihat lagi. Sama, contohnya seperti tadi. Nah, ini hampir sama. Ini rata-rata orang yang positif juga ya. Karena juga seorang motivator juga ya. Nah, sama. Tambahkan, 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 tambahkan. Nah, ini insya Allah orang-orang yang positif gitu ya. Nah, kalau saya mah dulu emang carinya ke orang motivator, kawan-kawan juga bisa. Tapi ini mah lebih ke database orang yang suka bisnis kalau Riko Fuad, gitu ya. Nah, kalau pengen orang cari yang positif, nah bisa contohnya Mario Teguh. Nah, ini orang-orang motivator. Pengikutnya aja 4,5 juta. Nah, yang 4,5 juta ini yang begitu ini calon meta semua ini kawan-kawan. Tinggal kita manfaatkan aja nih. Makanya jangan serius belajarnya ya. Bahaya. Nah, sama kayak gini. Tambahkan. Ini pasti orang-orang yang positif. Nah, ini orang-orang positif. Gak mungkin negatif nanti.
ya. Ini untuk calon duta kita sampai 5.000 pertemanan gitu ya. Nah, baru misalkan akun kita udah rame, baru kita yang pertama yang saya lakukan dulu jemput bola dulu. Contoh ini kita lihat dulu. Nah, banyak kan? No, yang negatif ada. Nah gini, yang antusias contoh yang like aja dulu gitu ya. Nah, ini caranya jemput bola gitu ya. Nah, ini contohnya siapa ya? Rata-rata PTBS juga ya. Kayak Akbar. Nah, lihat dulu nih yang like-nya. Oh, ini yang like-nya. Ini pasti orang yang aktif. Lihat dulu profilnya, bio-nya, kira-kira udah gabung PTBS belum. Rata-rata yang udah gabung PTBS pasti ada postingan PTBS-nya. Nah, kalau belum ada, baru kita. Nah, misalkan, oh ini akun saya banyak, kan akun saya banyak ya, ini di HP satu lagi, belum lagi di satu HP lagi ya. Nah, ini contoh di sini aja lah. Nah, kita apa ya, langsung kirim, nggak bisa dibuka ini. Misalkan langsung, jadi istilahnya jemput bola ya. Kita kirim pesan, misalkan Assalamualaikum. Nah, ini juga ada di saya contohnya mana. Eh, nah, seperti ini nih. Assalamualaikum, salam kenal, salam silaturahmi. Oke, saya akan cek lagi ya. Ini nggak bisa ini. Eh, Dede Dapa, kita lihat lagi. No, udah gabung PTBS belum? Nah, ini calon mitra. Nah, kita harus jangan gengsi ya, harus mau menjemput bola gitu ya. Coba bayangkan kalau Cristiano Ronaldo dia egois, maunya dikasih bola aja terus di depan. Kira-kira jadi seorang profesional nggak? Enggak. Dia juga kadang-kadang sering bantu pertahanan bahkan jemput bola juga baru dia bisa ngegolin. Nah, kita juga sama. Ini dari Garut juga ya. Amel Mutakin. Oh, ini nggak bisa masuk ini. Nah, jadi kita langsung chat, langsung tadi copy paste gitu ya. Jadi jemput bola, Assalamualaikum, salam kenal, terima kasih udah like postingan saya. Semoga menjadi wasilah untuk Bapak bisa lunas utang bebas riba, bisa wujudkan impian. Amin. Nah, pasti itu. Jadi kita pancing dia itu yang like kita itu bisa balas chat dari kita. Nah, ini siapa yang bom like gitu ya. Nah, ketika dia misalkan udah balas amin, nah baru kita jawab, maaf Bapak Ibu sebelumnya udah tahu tentang PTBS belum? Belum. Wah, padahal kemana aja nih? Janganlah gitu ya. Wah, kebetulan Bapak Ibu PTBS ini luar biasa gitu ya dengan memberikan produk-produk yang berkualitas, menjual produk yang berkualitas, bisa membantu banyak orang yang sakit, yang punya pertanyaan bisa bagus pertanyaannya, wasilah produk PTBS dan juga visi misi perusahaannya bisa bantu masukan bebas coba. Emang gimana caranya? Minta WA. Nah, gitulah kayak jemput bolanya. Gimana caranya? Sekarang konsultasikan dulu ke mentor Anda semua ya. Kalau saya semua jelaskan nggak bakal cukup waktunya ya. Nah, biar ada bahan buat saya ke depannya nanti ya. Nah, kalau udah itu baru udah dapat WA, barulah hajar di WA gitu ya. Karena 99% kita dapat database itu pasti closingnya di WA. Emang Kang Ambil pernah gak closingan di Facebook? Pernah saya. Prospek di inbox, bahkan kirim rekening pengirim itu semua di inbox, bahkan dia juga memfotokan itu di Facebook juga. Pernah saya closing. Kalau gak percaya tanya aja Kang Rijal itu ada minta saya. Itu saya closingan di Facebook gitu, semuanya di Facebook gitu ya. Nah, oke, siap ya. Bisa dipahami ya? Oke, udahlah segitu dulu ya untuk sekarang lah. Nah, gimana nih caranya Kang Isan kembalikan lagi? Hmm, oke, cek. Masih ada gak rekam layarnya? Nah, oke. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Gitu, itu cara simpelnya gitu ya. Kalau kawan-kawan udah bisa di satu plafon, misalkan di Facebook udah jago, nah ketika kita pengen buka di Instagram, pengen buka di TikTok juga, pasti bakalan jago. Ketika satu platform udah benar-benar dikuasai. Gitu. Tapi kalau ini kecemplung lompat ini nggak bakalan ada yang dikuasai. Minimal harus ada yang dikuasai gitu ya. Nah, termasuk cara membangun branding di Instagram juga sama gitu, sama.
Seperti itu, bangun branding dulu, bangun kitanya dulu, branding dulu, harus dikenal dulu siapa kita. Di TikTok juga sebenarnya sama seperti itu, gitu ya. Baru jemput bola, yang di awal jemput bola gitu. Ketika kita udah rame, udah ada prestasinya, nah baru bukan kita lagi yang cari-cari orang, tapi orang yang cari-cari kita ya. Nah ketika udah di WA gimana? Nah itu mah nanti ada mentor lagi yang akan bahas kan. Nah, sama gitu, bagaimana caranya kita menarik database untuk masuk ke kita. Oke ya, bisa dipahami ya? Karena waktunya 1 menit lagi udah habis nih. Nah, oke, tadi yang bertanya ya Kang, kalau ada yang negatif gimana? Udah gampang gitu. Jangan mudah terhasut ya, karena emang di online itu emang gampang juga ya. Tapi kita harus punya mental yang kuat. Gimana punya mental yang kuat? Perbesar lagi keyakinan lagi, impian lagi perbesar lagi. Kuncinya impian kita. Kita benar gak serius pengen lanjutkan impiannya? Loh kita apa belum pernah ketemu itu ngapain dipikirin? Jadi ketika ada yang netizen atau ada hater yang negatif gimana caranya? Tadi udah gitu ya. Blokir, hapus, lupakan. Oke, sip ya. Akunnya yang DP udah. Misalkan klik akunnya, profilnya ada titik garis 3 gitu ya. Saya tadi lupa gak di share ulang ya. Pokoknya caranya seperti itu. Atau enggak kawan-kawan bisa tutorial ke YouTube juga banyak. Karena saya juga otodidak gitu. Ketika saya lupa lagi saya tutorial gitu ya. Kitanya harus harus mau ulet kawan-kawan gitu ya. Kalau kita mau ulet pasti kita cari solusinya gitu ya. Intinya kemauan kitanya, semangat kitanya. Oke, siap ya. Nah, itu strategi di awal gitu ya. Karena saya jujur sampai sekarang itu closingan lewat Facebook gitu ya. Alhamdulillah udah banyak juga ya closingan dari Facebook gitu. Nah, mungkin kawan-kawan kalau ada yang bertanya, insya Allah next minggu depan atau lusa kita berjumpa lagi, saya akan bahas lagi ya. Nah, kebetulan untuk sekarang saya lebih ke Facebook dulu. Nah, nanti kalau minggu depan kalau lusa saya lebih ke Instagram. Nanti saya akan jelaskan lagi gimana Instagram. Karena algoritmanya pasti sama, cuman ada yang beda gitu. Kalau ke TikTok, alhamdulillah kemarin juga alhamdulillah closing gitu saya. Dari TikTok itu kan saya juga tahu telepon 17 menit langsung closing karena brandingnya udah kuat. Nah, tapi itu nanti, nggak sekarang. Sekarang mah cukup Facebook aja dulu ya. Kalau sekarang semuanya, wah, nanti pada mau belajar semua, wah, nanti dapat bonus semua, janganlah bahaya. Gitu ya. Oke, mungkin kawan-kawan segitu dulu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Saya gak bisa share semua ya. Intinya, apa yang saya share ilmu sekarang, kawan-kawan praktekkan. Ingat, siapa yang praktek, pasti ngefek. Gitu ya, satu-satu dulu. Kalau semuanya saya kasih, itu gak bakalan masuk nanti. Nanti malah bingung. Itu saya harus kerjakan mana nih? Facebook, TikTok, atau Instagram mana nih? Wah, malah bu ya akhirnya gak prospek-prospek gitu ya. Yang penting satu, tapi kita paten tahu. Oke ya. Oke, segitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah siapa yang praktek pasti ngepek